Halo, ketemu lagi dalam mata kuliah pengantar akuntansi, di mana kali ini kita memasuki pertemuan ke-12. Kita akan membahas mengenai pengendalian internal, di mana pengendalian internal mungkin Anda pernah mendengar atau pernah membaca ya sebelumnya. Nah, di sini saya akan jelaskan apa itu pengendalian internal. Pengendalian internal adalah proses yang dilakukan atas amanat dari dewan direksi atau manajemen dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk melindungi aset perusahaan serta memastikan kepatuhan kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Di mana pengendalian internal ini merupakan rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, ya terutama, untuk mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut Mulyadi, tahun 2013, yang menyatakan bahwa tujuan dari pengendalian internal adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam perencanaan. Ada 3 hal, yang perlu diperhatikan, yaitu kendala informasi akuntansi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan efektivitas dan efisiensi operasi. Sarbanes Oxley Act adalah sebuah landasan yang disahkan pada tanggal 23 Januari 2002 oleh Kongres Amerika Serikat, di mana undang-undang tersebut dikenal sebagai Public Company Accounting dan uh, Public Company Accounting and Investor Protection Act of 202 atau Undang-Undang Perlindungan Investor dan Pengaturan Akuntansi Perusahaan Publik yang sering disebut SOX atau ARBOX, di mana dari Sarbanes-Oxley Act ini memiliki 5 tujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik akan pasar modal, menerapkan tata pemerintahan yang baik, menyediakan akuntabilitas yang lebih baik, dan membuat manajemen dan direksi bertanggung jawab akan laporan keuangan, meningkatkan kualitas audit, dan menempatkan penekanan yang lebih kuat pada struktur di sekitar dunia usaha untuk mencegah, mendeteksi, dan menginvestigasi kecurangan dan perbuatan yang tidak baik. Dalam Sarbanes-Oxley Act diatur tentang akuntansi, pengungkapan dan pembaharuan governance yang mensyaratkan adanya pengungkapan yang lebih baik mengenai informasi keuangan, keterangan tentang hasil-hasil yang dicapai manajemen, kode etik bagi pejabat di bidang keuangan, pembatasan kompetensi eksekutif, dan pembentukan komite audit yang independen. Selain itu diatur pula mengenai hal-hal sebagai berikut yang menetapkan beberapa tanggung jawab baru kepada Dewan Direksi, Komite Audit, dan pihak manajemen. Mendirikan The Public Company Accounting Oversight Board, sebuah dewan yang independen dan bekerja full-time bagi pelaku pasar modal. Penambahan tanggung jawab anggaran SEC secara signifikan, mendefinisikan jasa non-audit yang tidak boleh diberikan oleh KAP kepada klien, memperbesar hukuman bagi terjadinya corporate fraud, mensyaratkan adanya aturan mengenai cara menghadapi conflicts of interest, menetapkan beberapa persyaratan pelaporan yang baru. Sarbanes-Oxley Act ini mewajibkan semua perusahaan publik untuk membuat suatu sistem pelaporan yang memungkinkan bagi pegawai atau pengadu atau whistleblower untuk melaporkan terjadinya penyimpangan, di mana sistem pelaporan ini diselenggarakan oleh komite audit
perusahaan dapat menggunakan jasa pelaporan hotlines seperti ACFE, Ethics Line, di mana ACFE ini dapat membantu menyusun hotline pengaduan yang akan menerima dan merahasiakan pengaduan dan memberikan informasi kepada perusahaan agar dapat mengambil tindakan yang tepat. Sistem hotline ini akan mendorong juga pegawai untuk melaporkan karena mereka merasa aman dari tindakan pembalasan dari yang dilaporkan. Dan inilah elemen penting yang kritis bagi program pencegahan fraud yang kuat. Dari pengendalian internal ini juga dibahas mengenai pengendalian internal kas, di mana kas merupakan suatu elemen yang sangat mudah diselewengkan karena sifatnya yang sangat mudah untuk dipindahtangankan. Sehingga perlu diadakan pengendalian yang ketat terhadap kas. Pengendalian kas bisa dilakukan terhadap penerimaan kas dan pengeluaran kas. Di mana prinsip-prinsip pengendalian kas itu untuk mendapatkan suatu pengendalian kas yang baik. Menurut Bambang Hartadu, harus diperhatikan prinsip-prinsip yang ada dalam suatu pengendalian internal pada perusahaan, di mana diperlukan juga pegawai yang berkualitas dan dapat dipercaya, di mana masing-masing pegawai ini tentu diberi tanggung jawab yang sesuai dengan kecakapannya, pengalamannya, dan kejujurannya. Dan perlu juga ada pemisahan wewenang, ya, di mana struktur organisasi harus disusun dengan baik dan jelas sehingga di satu pihak tenaga kerja dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Tapi di pihak lain ya sekaligus terdapat pembagian tugas untuk maksud pengendalian internal. Pengawasan, di mana pengawasan diperlukan untuk struktur pekerjaan yang masing-masing karyawan harus diawasi dan dinilai oleh masing-masing atasannya yang bertanggung jawab atas hasil pekerjaan bawahannya atau karyawannya. Pengendalian internal penerimaan kas, di mana menurut Mulyadi 2013 berikut ciri-ciri pengendalian yang baik atas transaksi penerimaan kas. Yang pertama, adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab yang menerima kas dengan yang melakukan pencatatan dengan memberikan otoritas atau penerimaan kas atas penerimaan kas. Dan yang kedua, pegawai yang membuat rekonsiliasi bank harus lain dari pegawai yang mengerjakan buku bank, di mana rekonsiliasi bank dibuat setiap bulan dan harus direview oleh kepala bagian akuntansi. Yang ketiga, penerimaan kas dalam bentuk apapun harus disetor ke bank dalam jumlah seutuhnya, paling lambat keesokan harinya. Nah, yang keempat, uang kas harus disimpan di tempat yang aman. Kelima, uang kas harus dikelola dengan baik dalam arti jangan dibiarkan menganggur atau terlalu banyak disimpan di rekening giro karena tidak memberikan hasil yang optimal. Jika ada uang kas yang menganggur, sebaiknya disimpan dalam deposito berjangka atau dibelikan surat berharga yang sewaktu-waktu bisa diuangkan sehingga bisa menghasilkan kas lain. Digunakan formulir yang bernomor urut tercetak. Nah, menurut Mulyadi 2013, selain itu juga ada ciri-ciri pengendalian dari transaksi pengeluaran kas, yaitu yang pertama fungsi penyimpan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pihak berwenang. Yang ketiga, pencatatan dalam jurnal pengeluaran harus didasarkan pada bukti kas keluar yang telah mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang.
Yang keempat, jika pengeluaran kas hanya menyangkut jumlah yang kecil, dilakukan ya melalui dana kas kecil. Nah, di sini kita juga akan membahas mengenai prosedur rekonsiliasi bank, di mana rekonsiliasi bank dilakukan untuk mengungkapkan setiap kesalahan dan ketidakwajaran yang ada pada catatan perusahaan di bank. Prosedur rekonsiliasi itu sendiri dilakukan untuk mencari sebab-sebab ketidakcocokan yang terjadi antara saldo menurut catatan bank dan catatan perusahaan. Selain itu, rekonsiliasi bank berguna untuk mengecek ketelitian pencatatan dalam rekening kas dan catatan bank. Rekonsiliasi bank juga berguna untuk mengetahui penerimaan atau pengeluaran yang sudah terjadi di bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Ini ada beberapa yang akan kita bahas, yaitu pertama ada setoran dalam perjalanan atau deposit in transit, di mana setoran dalam perjalanan adalah setoran perusahaan ke bank yang belum dicatat oleh bank karena kemungkinan-kemungkinan berikut. Ya, aturan intern bank bahwa setoran yang dilakukan pada akhir bulan akan dicatat selang 1 hari kerja berikutnya. Aturan intern bank bahwa setoran di atas pukul 12 harus dicatat selang 1 hari kerja berikutnya. Setoran melalui automatic teller mesin dicatat selang 1 hari kerja berikutnya. Setoran dengan prosedur clearing dicatat setelah selesai prosedur tersebut. Jika clearing selesai pada pukul 10 pagi, sehingga setoran dengan prosedur clearing yang diterima bank setelah pukul 10 pagi akan diselesaikan pada hari clearing berikutnya. Prosedur pemeriksaan untuk menemukan setoran dalam perjalanan adalah membandingkan semua setoran menurut slip setoran dengan setoran yang tampak dalam laporan bank. Setoran perusahaan yang tidak tampak di laporan bank adalah setoran dalam perjalanan. Di sini ada lagi cek masih beredar atau outstanding check. Cek yang masih beredar adalah cek yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan tetapi bank belum membayarkannya karena pemegang cek atau pihak yang dibayar perusahaan, misalnya supplier, belum menguangkan ke bank. Ya, prosedur pemeriksaan untuk menemukan cek yang masih beredar adalah membandingkan seluruh cek yang telah dikeluarkan atau melalui periksa nomor cek di bonggol ceknya dengan cek-cek yang telah diuangkan oleh bank yang nampak di laporan bank. Cek yang tidak nampak di laporan bank adalah cek yang masih beredar. Di sini juga ada biaya bank atau service charge, di mana biaya bank adalah biaya yang dibebankan oleh bank kepada perusahaan atas jasa bank melalui giro perusahaan. Bank langsung mengurangi giro perusahaan, sedangkan perusahaan belum mencatatnya karena belum mengetahui sebelum menerima laporan bank atau memo debit dari bank. Prosedur pemeriksaan untuk menemukan biaya bank adalah dengan mengidentifikasi memo debit untuk biaya bank di laporan bank. Nah, di sini ada lagi cek kosong atau non-sufficient fund check, di mana cek kosong adalah cek yang tidak cukup dananya pada waktu perusahaan menerima cek dari pelanggan. Perusahaan sudah mengakui sebagai penerimaan kas dan disetorakan ke bank sebagai penambah saldo rekening giro perusahaan. Di hari berikutnya ternyata ada pemberitahuan dari bank bahwa cek yang disetorkan tidak cukup dananya. Jika bank belum terlanjur menganggap cek kosong ini sebagai setoran, maka dilaporkan bank tidak di laporan bank tidak terdapat setoran tersebut dan juga tidak terjadi pengurangan setoran. Namun jika bank telah terlanjur menganggap sebagai setoran, maka laporan bank
akan tercantum setoran dan juga pengurangan. Keterangan untuk pengurangan adalah cek kosong atau non-sufficient fund check. Prosedur untuk menemukan cek kosong adalah mengidentifikasi memo debit untuk cek kosong di laporan bank atau kode DM dengan nomor tertentu. Di Amerika Serikat, bank menerima setoran berupa cek meskipun cek tersebut berasal dari bank lain. Apabila cek tersebut tidak cukup dananya pada waktu clearing, barulah bank tersebut membatalkan setoran tersebut. Dengan demikian, setiap menyetor cek pelanggan di bank, perusahaan langsung menerima bukti store atau deposit slip, dan oleh karena itu menjadi bukti pencatatan bertambahnya rekening di kas di bank. Di Indonesia, bank tidak menerima setoran berupa cek yang berasal dari bank lain, kecuali kalau sudah selesai clearing. Dengan praktik seperti ini, maka perusahaan Indonesia tidak menganggap cek dari pelanggannya sebagai pelunasan sebelum cek itu dinyatakan tertagih oleh bank setelah selesai clearing. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak satupun cek kosong terlanjur dicatat oleh perusahaan sebagai kas. Pelunasan dari pelanggan via transfer giro. Dalam praktik bisnis modern, para debitor atau pelanggan perusahaan membayar utangnya melalui rekening giro perusahaan di bank. Perusahaan baru mengetahui bertambahnya saldo kas dari transfer ini setelah menerima laporan bank atau memo kredit dari bank. Prosedur untuk menemukan transfer dari pihak lain adalah mengidentifikasi memo kredit untuk transfer tersebut di laporan bank atau kodenya CM dengan nomor tertentu. Jasa giro bank. Jasa giro bank adalah balas jasa bank yang diberikan kepada perusahaan karena bank dapat memanfaatkan simpanan giro perusahaan. Dalam hal ini, bank langsung menambahkan giro perusahaan, sedangkan perusahaan belum mencatatnya karena belum mengetahuinya sebelum menerima laporan bank atau memo kredit dari bank. Prosedur pemeriksaan untuk menemukan jasa giro bank adalah mengidentifikasi memo kredit untuk jasa giro di laporan bank. Kode CM dengan nomor tertentu. Salah catat. Kesalahan catat ini suka juga terjadi dalam transaksi keluar masuk buku bank. Apabila setelah mempertimbangkan semua pos di atas, ketidakcocokan antara saldo perusahaan dan saldo bank masih ditemukan, maka dilakukan prosedur pemeriksaan yang lain untuk menentukan kemungkinan salah catat di buku perusahaan atau di buku bank. Apabila salah catat telah diidentifikasi tetapi saldonya belum cocok juga, maka ada indikasi bahwa kas digelapkan. Nah, berikut adalah contoh soal ya rekonsiliasi bank di mana saldo kas Michael ya company menurut buku besar tanggal 30 November 2006 adalah 20.502.000. Rekening koran dari Bank Nasional menunjukkan saldo 22.190.000, di mana saldo dari buku bank dengan buku perusahaan itu terdapat perbedaan ya, selisih. Pemeriksaan menunjukkan setoran sebesar 3.680.000 ya, tanggal 30 November 2006 belum tampak pada rekening koran. Nah, jadi nanti kita mesti cek di sini apa yang harus kita lakukan. Nah, di mana untuk setoran 3.600 tersebut kita mesti lihat di sini.
3.680.000, di mana di sini merupakan setoran yang belum tampak. Jadi ini merupakan setoran dalam perjalanan. Itu masuk ke dalam catatan Bank Nasional, ya, Bank Nasional, setoran dalam perjalanan. Nah, untuk yang berikutnya itu terdapat cek-cek yang ditulis bulan November tetapi belum dibebankan ke rekening koran November. Itu ada cek 7332 ya sebesar 150.000, cek 7348 sebesar 4.820.000, cek 7349 sebesar 31.000. Di mana di dalam catatan ini kita bisa lihat ya cek beredar. Cek beredar itu koreksi ya. Jadi masuk ke catatan buku Bank Nasional yaitu sebagai unsur pengurang ya. Cek beredar itu 7332 150.000 ya sebagai unsur pengurang ya dikurang. Cek beredar 7348 4.820.000 dan cek beredar 7349 itu 31.000. Oke, Michael Company belum mencatat. Di sini kita lihat Michael Company belum mencatat bunga 600.000 yang ditagihkan bank atas obligasi AN Company. Nah, bunga obligasi ini 600.000 itu masuk ke buku bank ya, buku perusahaan, buku Michael itu pendapatan bunga obligasi ya. Ini unsur menambah. Oke, 600.000 menambah 600.000. Lalu beban jasa bank sebesar 18.000 belum dicatat oleh buku Michael. Nah, jadi di buku perusahaan itu dikurangi ya beban bunga bank sebesar 18.000. Sedangkan untuk cek sebesar 220.000 ditandai sebagai not sufficient fund check ya oleh bank. 220.000 itu akan di sini mengurangi buku perusahaan ya 220.000 mengurangi, jadi cek sebesar not sufficient fund itu mengurangi buku perusahaan Michael. Michael Company mencatat bahwa cek dengan 7322 sebesar 131.000 yang ditulis bulan November untuk pembayaran sebuah hutang dagang dicatat sebesar secara tidak benar, yaitu sebesar 311.000. Jadi itu ada selisih ya, ada beda besarannya. Nah, 311.000 itu kesalahan catat ya. Kesalahan catat. Kesalahan catat ini itu akan menambah ya, menambah bank ya, koreksi cek Michael Company. Jadi di banknya harus dikeluarkan 175.000 lagi ya. Nah, untuk cek untuk Michael Company sejumlah 311.000 dikurang 131 itu sebesar 311 ya.
berarti 180 selisihnya ya. 180 itu, masuk ke koreksi, ya. Koreksi ini menambah, tadi saya, koreksi dulu ya, menambah buku, perusahaan sebesar 180.000. Sedangkan yang berikutnya ya, yang berikutnya di sini, cek untuk my company sejumlah 175.000 dibebankan tidak, benar pada rekening koran, Michael Company, ya. Jadi, 175.000 itu salah catat ya, dan itu akan menambah buku bank, ya. Jadi total dari saldo, sebenarnya itu 21.044.000. Jadi antara, buku perusahaan dengan buku bank nasional itu sudah sama, sejumlah 21.044.000. Nah, di sini, kita membuat jurnalnya ya, jurnal yang dibuat yaitu jurnal, dari yang jumlahnya 600.000. 600.000 itu, eee, pendapatan bunga ya. Jadi pendapatan bunga kas, di debit, pendapatan bunga di kredit sebesar 600.000. Lalu di sini ada, jurnal sebesar 180.000 itu koreksi ya, koreksi yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi itu, kas di debit ya, perusahaan bertambah 180.000, utang dagang di kredit. Nah, untuk yang 18.000 itu adalah jasa bank. Jasa bank itu jurnalnya beban bunga ya, beban bunga di debit, kas di kredit itu beban jasa bank ya. Terus juga di sini ada 220.000 jurnalnya, ini cek kosong ya, piutang di debit, kas di kredit sebesar 220.000. Ya, begitulah, penjelasan mengenai rekonsiliasi bank ya, pengendalian internal, penjelasan mengenai kas dan rekonsiliasi bank. Semoga bermanfaat. Terima kasih.